aku mau coba running data pakai aplikasi Fuse. Nah, aplikasi Fuse ini biasanya digunakan untuk olah data pada penelitian yang akan kita teliti nih. Jadi di sini aku mau analisis regresi logistik data panel pada Fuse. Oke, untuk lanjutannya teman-teman bisa simak video aku ya. Nah, untuk olah data di program Fuse-nya di sini aku menggunakan contoh penelitian dari pengaruh audit tenure, auditor switching, audit capacity stress, ukuran perusahaan, dan independensi komite audit terhadap kualitas audit. Nah, di sini merupakan studi empiris pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada periode 2009 sampai 2013. Nah, di sini aku pakai program Fuse-nya itu Fuse versi 12 ya. Aku juga udah siapin Excel yang isinya beberapa perusahaan yang akan dianalisis ke program Fuse-nya. Nah, oke, untuk selanjutnya teman-teman bisa langsung lihat proses gimana cara running datanya. Oke, untuk persiapan kita buka dulu program Fuse-nya teman-teman. Oke. Nah, inilah kira-kira tampilan program Fuse pada versi 12 yang aku gunakan saat ini. Oke, karena kita mau mulai, kita klik create a new Fuse work file. Kalau misalnya teman-teman udah ada atau udah pernah running data sebelumnya, teman-teman langsung open filenya aja di open an exciting Fuse work file. Oke, sini kita buka aja langsung. Oke, di sini akan muncul kotak work file create. Di sini teman-teman akan diminta untuk mengisi apa saja yang harus diisi ya. Sini bagian work file struktur type-nya diisi dengan balance panel, lalu pada panel specification-nya teman-teman isi dengan annual. Nah, untuk start date dan end date-nya di sini karena aku pakai tahun 2019 sampai 2013, jadi disesuaikan aja ya, untuk startnya 2019, untuk end date-nya 2013. Lalu untuk number of cross sections-nya itu karena aku pakai 25 perusahaan, jadi diisi sebanyak datanya itu 25. Nah, untuk work file names-nya terserah teman-teman mau diisi dengan apa. Di sini aku isinya logistik data panel. Setelah semuanya terisi, lalu klik OK. Oke, selanjutnya di sini kita diminta untuk membuat template pada variabel penelitian kita. Di sini aku memasukin 6 variabel yang udah aku sebutin sebelumnya. Di sini awal mulanya kita langsung klik object, lalu ke new object. Terus di sini untuk type of object-nya teman-teman isi dengan series. Lalu name for object-nya itu diisi dengan variabel yang kita gunakan. Ini lakukan secara bertahap hingga selesai teman-teman. Setelah semua variabel teman-teman masukin, nantinya itu kita diminta untuk memasukkan data-datanya. Pertama-tama teman-teman harus klik salah satu variabel dulu seperti ini. Nanti akan muncul work file. Di situ work filenya akan berisi data-data yang telah kita copy paste dari Excel. Pertama-tama itu klik edit dulu. Setelah itu kita ambil data yang di Excel, lalu masukkan ke template variabel add ke work file Fuse-nya. Sampailah ke tampilan seperti ini teman-teman. Nah, ini lakukan ke variabel selanjutnya ya sampai selesai.
berulang ya teman-teman sampai selesai. Nah, setelah kita telah memasukkan semua data variabel ke dalam work file FViews, lalu kita langsung masuk ke analisis statistik deskriptif. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui gambaran atau penyebaran data yang akan kita teliti. Jadi maksudnya itu sebagai pengelompokan data berdasarkan variabel yang akan kita teliti dan mentabulasi data berdasarkan juga variabel yang kita peroleh dari responden yang kita gunakan. Nah, di sini juga penyajian datanya itu ada beragam ya, ada menggunakan tabel, ada menggunakan grafik, diagram, lingkaran, poligon, histogram, perhitungan mean, median, modus, persentil, kuartil, dan lain sebagainya. Itu ya teman-teman. Langsung aja kita masuk untuk analisis statistik deskriptifnya ya. Untuk awal mula yang harus kita lakukan itu pada tampilan ini, teman-teman klik lalu ke grup statistik, deskriptif statistik, dan common sample ya. Nah, nanti akan muncul tampilan jendela kayak gini, series list. Di sini teman-teman diminta untuk masukin variabel-variabel yang teman pakai. Setelah dimasukin semuanya kayak gini, teman-teman klik aja OK. Lalu akan muncul tabel output yang ditampilkan seperti ini. Di sini tercantum mean, median, maksimum, minimum, standar deviasi, skewness, dan kurtosis ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat observasinya itu sejumlah 125, berarti ini udah bener ya. Sebagai penjelasan, untuk mean nilai terbesarnya itu dimiliki oleh variabel ACS. Di sini sebesar 50,2, sedangkan yang nilai mean terkecilnya itu sebesar 0,24. Nah, lalu untuk di sini teman-teman lihat mediannya itu yang terbesar diambil oleh variabel ACS ya, sebesar 45,0. Untuk yang variabel median terkecilnya itu sebesar 0,0. Lalu untuk maksimumnya variabel ACS memiliki variabel maksimum terbesar yaitu sebesar 209,0. Sementara untuk yang terkecil yaitu variabel KA dengan sebesar 0,5. Nah, untuk minimum di sini nilai yang paling kecilnya itu dimiliki oleh variabel UP yaitu sebesar 28,0. Lalu untuk variabel KUA dan AS itu memiliki minimum yang terkecil sebesar 0,0.
Nah, perlu diperhatikan di sini untuk standar deviasi teman-teman. Ukuran nilai standar deviasi yang terbesar itu kan dialami oleh variabel ACS nih. Nah, sebesar 30, sekian. Yang di sini berarti kan variabel ACS itu memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi mengalami perubahan dibandingkan dengan variabel-variabel lain. Nah, untuk sementara variabel pengungkapan KA, variabel KA ini punya tingkat resiko yang paling rendah sebesar 0,06 sekian. Kenapa variabel KA memiliki tingkat resiko yang paling rendah itu? Karena variabel KA itu selama periode penelitian mengalami perubahan yang tidak terlalu fluktuatif, makanya dia memiliki tingkat resiko yang paling rendah. Oke, untuk selanjutnya kita akan menganalisis menilai model fit atau overall model fit test. Nah, di sini itu untuk mengetahui kelayakan model penelitian. Nantinya itu model yang kita gunakan dalam sebuah penelitian kita ini layak untuk diteliti atau enggak. Langsung aja mulai menganalisis menilai model fit. Di sini teman-teman pilih menu quick ini, lalu pilih estimation equation, lalu nanti muncul tampilan tabel equation estimation di sini. Nah, di sini teman-teman pada kotak yang kosong ini teman-teman harus isi variabel-variabel yang tadi ya. Lalu juga teman-teman juga harus masukin variabel C. Lalu untuk binary estimation metodenya tetap pada pilihan probit. Lalu untuk estimation settingsnya teman-teman pilih binary. Jadi jangan pada pilihan lain ya. Lalu untuk sampelnya tetap pada tahun 2009 sampai 2013. Lalu kalau udah semua klik OK. Nah, di sini akan muncul tampilan output proses overall model fit-nya. Di sini teman-teman bisa analisis sendiri apakah variabel yang kita masukkan itu terdapat perbedaan atau tidak ada perbedaan sama sekali. Nah, setelah teman-teman udah analisis nih, teman-teman langsung jangan lupa untuk save filenya, file dari proses overall model fit testnya. Dengan klik name, di situ teman-teman sesuaiin aja mau isi dengan name apa, lalu klik OK. Nah, pada tabel yang dihasilkan ini teman-teman bisa lihat juga untuk analisis uji hipotesisnya. Nah, di uji hipotesis ini juga nanti ada 3 uji lagi. Yang pertama itu ada uji EF, lalu ada uji koefisien determinasi dan uji T. Teman-teman langsung lihat aja untuk dianalisis apakah datanya itu udah sesuai atau masih ada yang kurang atau yang terdapat kesalahan. Oke, segitu aja video aku kali ini mengenai running data dari program EBIUS. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang melakukan penelitian atau melakukan olah data menggunakan aplikasi EBIUS. Jangan lupa videonya disimak dan di-share ya kalau misalnya sangat berguna untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.